Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada pertanyaan, yakni apakah kasb ikhtiyari di dalam pembahasan ilmu kalam itu sama dengan wilayah yang dikuasai manusia di dalam pembahasan qada qadar di kitab Nizamul Islam. Yang belum melihat pembahasan qada qadar di dalam Nizamul Islam bisa dilihat di sini. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Poin pertama, bahwasanya adanya dua daerah. Satu daerah itu yang manusia menguasainya, satu daerah itu manusia terpaksa. Itu secara akli tidak diingkari oleh ketiga mazhab akidah, yakni Jabariyah, Ahlus Sunnah, dan Mu'tazilah. Nah, wilayah yang pertama di mana manusia itu dipaksa, tidak ada daya, tidak ada pilihan sama sekali. Dalam memandang wilayah ini tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak punya andil sama sekali di situ. Nah, adapun yang terjadi perbedaan itu adalah pada wilayah yang manusia punya ikhtiar. Ada perbedaan pendapat dalam memandang apakah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Objek pembahasannya itu di sini. Nah, kalangan Mu'tazilah maupun Asy'ariyah mengakui sebetulnya di wilayah yang manusia punya pilihan itu ada daya manusia yang disebut dengan qudrah haditsah. Jadi ada, mereka bedakan qudrah qadimah dengan qudrah haditsah. Namun mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana qudrah haditsah ini punya peran dalam menciptakan perbuatan manusia. Di sini letak perbedaan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Nah, kalau Jabariyah itu tidak peduli qudrah qadimah kah, qudrah haditsah kah, mereka semua itu dianggap sebagai nggak ada peran manusia sama sekali. Seperti wayang yang digerakkan oleh dalang, wayang itu ya benda mati yang tidak punya keinginan, semuanya itu digerakkan oleh dalang. Ini contoh pembahasan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Al-Imam Al-Ghazali. Walima kana ismul khaliq wal muhtari mutlaqan ala man awjada syai' fi qudratihi. Dan karena sebutan Al-Khaliq dan Al-Mukhtari itu mutlak digunakan untuk orang yang mengadakan sesuatu dengan kudrahnya. Jadi kudrah dia sendiri, kemampuan dia sendiri. Wa kanal qudrah wal maqduri jami'an bi qudratillahi ta'ala. Dan adalah kudrah dan makdur. Makdur itu objek yang kena kudrah atau yang dikudrati, yang kena takdir. Itu semuanya adalah dengan kudrah atau kekuasaan Allah Ta'ala. Summiya khaliqan wa mukhtari'an. Itu disebut dengan khaliq dan mukhtari. Jadi kalau disebut khaliq dan mukhtari itu kudrahnya sendiri, dia bebas. Walam yakun al-maqdur mukhtara'an bi qudratil 'abdi wa in kana ma'ahu. Dan tidaklah yang dikudrati sebagai objek dari kudrahnya Allah itu tercipta dengan dayanya hamba. Wa in kana ma'ahu, walaupun terjadinya yang dikudrati itu bersama dengan dayanya si hamba. Jadi daya atau kudrahnya Allah dengan daya atau kudrahnya hamba itu sama-sama merealisir satu perkara yang ditakdirkan atau dikudrahkan oleh Allah Ta'ala. Falam yusama khaliqan wala mukhtari'an. Maka yang dikudrati itu tidaklah bisa disebut sebagai khaliqan, ya, pencipta, wala mukhtari'an, mukhtari.
Jadi ketika seseorang itu melakukan gerakan, gerakan ini kan sesuatu yang dikodrati, sesuatu yang ditakdirkan Allah dalam pandangan ini. Maka dia tidak bisa disebut menciptakan gerakan. Ya, khaliqan tidak juga disebut mukhtari. Sama sebetulnya artinya menciptakan juga. Karena apa? Tidak bisa disebut khaliq maupun mukhtari. Karena kalau khaliq atau mukhtari itu atas dayanya sendiri. Sementara tidak begitu. Wa wajaba ayyutlaba lihadzan namat minan nisbati ismun akhar. Wajib untuk dicari bagi model nisbah seperti ini, dicari nama yang lain. Mukhalif yang berbeda dengan khaliq maupun mukhtari. Fatuli balahu ismul kasab. Dicari untuk model hubungan seperti ini, itu dicari nama lain. Kemudian didapatkanlah nama al-kasab. Kasab. Tayammunan fi kitabillahi ta'ala, yakni ini dengan mendahulukan istilah yang ada pada kitabullah ta'ala. Jadi intinya mau dicari apa sih yang dilakukan hamba ini. Model yang dia itu ada keinginan, ada kehendak, tapi itu tidak otomatis menciptakan sebuah gerak. Maka disebut dalam istilah Ahlus Sunnah itu istilah kasab. Dari mana istilah ini? Mencari dari kitabullah ta'ala, kata Imam Al-Ghazali. Misalnya kullu nafsim bima kasabat rohinah, kasabat, atau laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan ayat-ayat yang lainnya. Fa innahu wajada itlaqu dzalik. Maka sesungguhnya ada penggunaan kasab itu ala a'malil ibad fil Qur'an, atas perbuatan hamba di dalam Al-Qur'an. Wa amma ismul fi'li fataraddadu fi itlaqihi. Adapun kalau disebut dengan al-fi'lu bukan al-kasbu, maka fataraddad itu ada fluktuatif, kadang digunakan untuk Allah, kadang digunakan untuk manusia atau yang lain. Maka digunakanlah istilah kasab tadi, yang itu untuk manusia. Wala musahata fil usami ba'da fahmil ma'ani. Kata beliau tidak masalah. Jadi boleh-boleh saja menggunakan nama-nama, mau kasab, mau fi'lu atau yang lain, tapi syaratnya maknanya harus sama. Yang penting itu maknanya tadi, ba'da fahmil ma'ani, setelah memahami makna tadi. Jadi makna kasab itu di situ ada gerak, yang di situ ada wilayah yang dikuasai manusia, tetapi di situ ada qudrah qadimah, yakni dari Allah Ta'ala yang menjadikan gerak itu terjadi. Terus bagaimana jawaban pertanyaan di awal tadi? Bagaimana dengan di nizamul Islam? Apakah ini sama dengan pembahasan ini? Objek yang dibahas itu sebetulnya sama. Daerah yang manusia punya pilihan di situ. Tapi fokus pembahasannya berbeda. Pembahasan dalam ilmu kalam itu fokus pada penciptaan Allah atas gerak. Sementara fokus yang ada di dalam kitab Nizamul Islam, laisa huwa fi'lul 'abdi min kaunihi huwallazi yakhluquhu am Allahu Ta'ala. Jadi bukanlah perbuatan hamba dari sisi apakah Allah menciptakan atau tidak. Syekh Taki tidak ikut berdebat dalam apa yang mereka bahas. Syekh Taki tidak membahas ini apakah diciptakan Allah atau tidak, tapi membahas mas'uliyatul insan. Manusia bertanggung jawab enggak di situ. Jadi sampai situ sebetulnya sudah selesai pembahasannya. Apakah itu diciptakan Allah atau tidak, bagaimana Allah itu menciptakannya, bagaimana dan seterusnya itu di dalam pembahasan di Nizamul Islam hendaknya tidak dibahas. Karena itu pada wilayah yang tidak dijangkau oleh indera manusia.
Terus ketika membahas Nizamul Islam, apakah perlu kita itu mendetailkan penjelasan terkait dengan penciptaan perbuatan sebagaimana yang dibahas berbagai mazhab tersebut? Secara pokoknya itu tidak perlu. Jadi cukup di dalam pembahasan yang ada di dalam kitab itu. Nanti yang detail itu nanti ada di kitab ke-11, yakni di Syakhsiyah Islamiyah juz pertama. Itu mulai dari munculnya metode mutakallimin, kemudian munculnya masalah qadha dan qadar, bagaimana asas pembahasan mereka, dan ujungnya memang untuk wilayah yang memang itu di luar jangkauan indera manusia, di kitab itu disarankan memang tidak usah dibahas dengan metode seperti itu. Sehingga di kitab itu cuma dijelasin ya bagaimana perbedaan-perbedaan itu, tentang sifatullah nanti juga termasuk di situ. Terus kita bagaimana ya harusnya nggak usah dibahas. Sebagaimana kata orang tabi'in yang dulu kita bahas di video yang ini, bahwasanya kita itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau sifat Allah, perbuatan Allah itu cukup diyakini saja, tidak usah dibahas bagaimana dan seterusnya. Jadi tidak perlu detail. Tetapi sekali lagi, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, bahwasanya ketika muncul ya sangkut paut pertanyaan sesuatu yang samar, itu kadang ilmu kalam ini perlu dibahas juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghilangkan kesamaran, bukan dalam rangka yang lain. Jadi supaya jelas saja. Nah, ketika kita membahas kasab di dalam mazhab Ahlus Sunnah, akan kita dapati juga bahwasanya ulama-ulama ya mazhab Asy'ariyah ini tidaklah satu pendapat. Ada perbedaan pendapat, bahkan kadang perbedaannya cukup tajam. Toh mereka tetap disebut Ahlus Sunnah, tetap disebut Asy'ariyah, walaupun perbedaan dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu ada. Nah, di antara tokoh-tokoh besarnya, yang pertama adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ada setelah beliau itu Abu Bakar Al-Baqillani. Walaupun ini beliau sangat membela Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi pembahasan tentang kasab itu juga berbeda dengan Al-Asy'ari. Tapi toh beliau disebut Asy'ariyah. Tidak keluar dari Ahlu Sunnah. Kemudian setelah itu ada Imamul Haramain Al-Juwaini. Salah satu gurunya Imam Al-Ghazali. Ini juga berbeda dengan Al-Asy'ari tentang kasab. Tapi semuanya menyetujui membahas tentang kasab itu. Ada Al-Ghazali, ada As-Sahrastani, ada Ar-Razi, ada Al-Maturidi, dan sebagainya. Pembahasan ini secara detail itu nanti memang akan menemukan mungkin kadang pertentangannya itu keras sekali. Oleh sebab itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ketika membahas ini, membahas pada wilayah yang tidak akan terjadi perdebatan yang panjang. Tapi cukup dengan sesuatu yang semuanya itu bisa mencerna dengan mudah. Sebagaimana di kitab Nizamul Islam itu. Syekh Muhammad Abu Zahrah, misalnya di dalam Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, beliau ini menceritakan wa fil haqiqah annal Ghazali lam yakun tabi'an li Abil Hasan Al-Asy'ari. Secara hakiki Imam Ghazali ini sesungguhnya tidaklah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari atau li Abi Mansur Al-Maturidi, atau mengikuti Imam Al-Maturidi. Bal innahu nazara nazratan hurratan fahisatan. Tetapi Imam Al-Ghazali ini beliau memandang dengan pandangan yang bebas. Beliau berijtihad sendiri. Bukan pandangan taklid kepada Abul Hasan Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi atau setelahnya. Wa faqahuma fi aktsari ma wasala ilaih. Imam Al-Ghazali itu sepakat dalam banyak perkara yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi ya, hasilnya itu sama. Dan beliau Imam Al-Ghazali ini menyelisihi keduanya
di dalam sesuatu yang dipercaya oleh para pengikut Abul Hasan al-Asy'ari sebagai sesuatu yang wajib untuk diikuti. Walidza rama katsiruna min ansaril Asy'ari bil kufri waz zandaqah. Karena itulah maka banyak para pembela Abul Hasan al-Asy'ari itu menuduh dengan kekufuran dan zindik. Jadi bisa kita lihat, jangankan masa sekarang ya, ada yang menuduh pokoknya kalau berbeda dengan Asy'ari jangan kita ikuti. Berbeda dengan Asy'ari Maturidi itu berarti lain Ahlus Sunnah. Imam Al-Ghazali di masa itu ketika berbeda sedikit, banyak yang sama, berbeda sedikit dengan Abul Hasan al-Asy'ari dengan Al-Maturidi, itu bisa dituduh ya zindik, ada yang nuduh kafir dan sebagainya. Imam Abu Zahra mengatakan waqra' ma qalahu fi risalati, bacalah apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali di dalam tulisan beliau Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Ada kitabnya. Ini kitabnya. Nah.